Kembali lagi bersama gue dan Aji di sini di channel People. Kembali lagi di konten Tell You Story, dimana gue di sini sebagai pemandu acara di sini akan membawakan ataupun menceritakan kisah-kisah ataupun kejadian-kejadian yang pernah terjadi di atas muka bumi ini. Cerita apa aja, random, bisa cerita horor, cerita sedih, cerita duka, cerita cinta, cerita keluarga, privacy. Yaudah, daripada kebanyakan basa-basi lagi, kita langsung masuk aja nih ke cerita pertama nih. Seorang pria berusia 70 tahun nekat merampok bank dan kemudian duduk di lobi menunggu polisi datang. Ternyata dia sengaja ingin masuk penjara karena tak tahan dengan istrinya yang cerewet. Untuk kalian, cowok-cowok, gue juga, berhati-hatilah dalam mencari istri. Bisa-bisa ntar lo jadi kayak dia. Jadi kita ibaratin dia maling di bank. Udah dapat nih duit, dia duduk gitu di lobi kayak santai. Harusnya kan ya kabur lah habis malang begitu tua. Enggak, bercanda. Di persidangan, hakim menilai pria itu memiliki masalah kesehatan mental dan memutuskan untuk tidak memenjarakannya. Sebagai gantinya, ia harus menjalani hukuman 6 bulan sebagai tahanan rumah. Ada aja gue maling tapi karena takut istri sengaja. Kita next ke cerita selanjutnya. Foto gadis 14 tahun yang tiba-tiba mengeluarkan darah setelah 30 tahun kematian. Jauh sebelumnya, di tahun 1986, seorang gadis berusia 14 tahun bernama Clenir de Kezaro ditemukan tewas terbunuh di pedalaman Palmitinho, yang dimana mayatnya ditemukan dalam sumur dengan bekas pukulan benda tumpul di kepala dan bekas cekikan di leher. Pihak kepolisian sempat menetapkan seorang pria sebagai pelaku pembunuhan Kezaro. Akan tetapi, kurangnya bukti membuat pria tersebut dibebaskan. Jasad Kezaro kemudian dimakamkan di pemakaman Linha Boa Vista. Dan sebagai penghormatan, foto Kezaro dibuatkan altar khusus dan dipajang dalam gereja yang berada di sebelah pemakaman. Hingga 30 tahun kemudian, keanehan pun mulai terjadi. Tepatnya di bulan Juli 2015, foto Kezaro yang terpajang terlihat mengeluarkan bercak-bercak merah seperti darah. Dan di bagian dahi hingga leher muncul noda berwarna ungu yang tampak persis seperti luka memar. Dari kejadian itu, banyak pihak yang berspekulasi jika foto Kezaro itu dirasuki. Terlebih, beberapa bulan sebelumnya, gereja di mana foto Kezaro dipajang sempat terbakar sebanyak 2 kali. Kebakaran pertama terjadi pada 11 November 2014. Sumber api diduga berasal dari lilin. Kejadian pertama ini juga dikaitkan dengan aktivitas paranormal. Lalu kebakaran kedua terjadi 15 hari setelahnya yang diduga disengaja oleh seseorang. Kebakaran itu membuat barang-barang di gereja mengalami kerusakan. Namun yang aneh, satu-satunya benda yang tidak tersentuh api sedikit pun dan tetap selamat dari 2 kali kebakaran yang terjadi adalah fotonya Kezaro. 2 kali kebakaran nggak kesentuh foto itu. Imam gereja Amadeo Belestrin, oh ini kayak ya imamnya, akhirnya membawa foto itu untuk diselidiki setelah didesak oleh warga sekitar. Pada 7 Juli 2015, foto itu dikirim ke laboratorium Lucan Studio Fotografico. Namun setelah diselidiki apa penyebabnya dari perubahan pada foto itu, tetap tidak dapat diketahui. Ini foto tiba-tiba ngeluarin darah. Gak mungkin dong, siapa? Pak RT, gak mungkin. 2 kali kebakaran juga gak tersentuh gitu foto itu. Ya kita gak tahu gitu. Kita next ke cerita selanjutnya. Terkadang dalam penerbangan tengah malam, beberapa pramugari mengaku sering salah menghitung penumpang. Diulang berkali-kali, jumlahnya selalu kelebihan 1 orang. Berarti jika sudah begitu, mereka tidak akan menghitung dari kepala penumpang, melainkan kaki. Setelah dihitung dari kakinya, barulah jumlahnya sesuai. Jadi misalkan untuk kalian nih yang akan menjadi pramugari ataupun pramugara, siap-siap gitu kalau penerbangan malam. Nggak tahu sih ini itu satu fakta gitu. Berarti kayak misalkan gue pramugara gitu kan, ngitung di data itu adanya 40 gitu misalkan. Oh 41 ini. Hitung lagi kan, mungkin salah malam ngantuk. Masih 41, hitunglah dari kakinya. Baru dia 40. Ini ngeri sih.
Kita next cerita selanjutnya. Sebuah kejadian aneh pernah menghebohkan warga Lombok, Nusa Tenggara Barat, di mana seorang pria yang sudah dimakamkan 29 tahun yang lalu tiba-tiba hidup lagi. Ini bener tah? Pria itu adalah warga desa Pijot, Lombok Timur, bernama Haji Ilyas, yang sejatinya telah meninggal pada 1984. Namun pada tahun 2013, ia secara ajaib pulang ke rumahnya dalam keadaan sehat. Kepulangan yang tiba-tiba itu tentu saja membuat keluarganya bingung, tentu dong. Awalnya mereka menolak percaya, tetapi pria itu bisa tahu nama ibu, saudara, serta keluarga yang lain. Ia bahkan mengetahui letak pohon kelapa di belakang rumah mereka. Jika ditanya, Haji Ilyas mengaku memang sudah meninggal, namun tak bagaimana bisa kembali hidup. Yang dia ingat saat itu, dirinya tengah berjalan mengikuti cahaya berwarna-warni. Lalu tiba-tiba saja ia sudah berada di dunia lagi. Ini kalau gue jadi keluarganya, itu antara ngeri, takut, sama senang gitu. Di satu sisi kayak takut dong, ya jelas sudah meninggal gitu, udah meninggal lama. Tapi di satu sisi kayak senang gitu, bisa ngeliat balik lagi, bisa ngobrol lagi. Tapi ya berarti cerita-cerita tentang mati suri itu ya bener gitu ya, mukjizat sih, kayak bisa dihidupkan lagi setelah wafat lagi. Itulah salah satu bentuk kuasa Tuhan. Kita ke cerita terakhir. Timothy Lloyd apa gitulah, adalah mantan karyawan IT di Omega Engineering. Ketika mendengar bahwa dirinya akan dipecat, ia pun menanam bom waktu yang akan menghapus data perusahaan pada waktu tertentu. Alhasil, 20 hari setelah dipecat, seluruh data dan hasil karyawan perusahaan selama puluhan tahun hilang dalam sekejap. Perusahaannya pun bangkrut dan Timothy dihukum penjara selama 3 tahun. Jadi ya mungkin gini ya, dia lagi kerja suatu hari di siang yang cerah gitu. Dia lagi kerja, terus dia kayak ngedengar kabar yang seliweran gitu, kayak dirinya itu bakal dipecat. Dia kayak dalam hati kayak awas lo ya. Jadi dia nanam bom waktu, dan ketika 20 hari setelah dia dipecat, kayak seluruh data hilang. Timothy gila. That's human. Ya udah, sekian dulu konten Tell You Story pada kesempatan kali ini. Ambil positifnya, negatifnya buang. Untuk kalian sehat-sehat selalu, semangat terus. Ya udah, sekian dulu video kali ini. Semoga ada yang bisa diambil lah dari konten ini ya, walaupun dikit. Semoga bisa menghibur juga. Sampai bertemu lagi di video ataupun di konten selanjutnya. Bye.